dalam ibadah dan dalam kehadiran kami sekalian. Semuanya kami nyatakan kepadamu sebagai tanda pengharapan kami, bahwa kami sungguh terbatas adanya di hadapan Tuhan ketika kehidupan kami dirundung oleh duka. Dan kepadamu sajalah tempat pengharapan dan kekuatan kami, yang kami nyatakan lewat pujian dan sembah kami, terkhusus melalui firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kiranya terus mengokohkan iman kami, terkhusus keluarga, bahwa segala yang hidup akan kembali kepadamu. Dan setiap orang yang terus berpengharapan, terus mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada jaminan kehidupan kekal bersama Engkau, ya Bapa. Itulah yang Engkau nyatakan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit kembali, menebus kami umat-umat-Mu. Karena itu ya Bapa di surga, teguhkanlah selalu iman, pengharapan segala perumpung keluarga. Walaupun pada saat ini berada dalam duka cita, mereka menangis, tetapi mereka menangis dalam pengharapan sebagai tanda kehilangan orang tua, nenek kekasih. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkarya lewat Roh-Mu yang kudus dalam hati dan kehidupan keluarga, sehingga tetap teguh dan kuat, terus hidup dalam hikmat Tuhan, berjalan dalam menepati rencana-rencana kehidupan ke depan, bila semuanya tetap dinyatakan dalam iman dan pengharapan kepadamu. Cara itu Tuhan pakai bagi kami sekalian untuk menguatkan dan menghibur mereka. Bapa di surga, terkhusus berbagai cara kami nyatakan bagi keluarga, bila semuanya terus Tuhan memberkati, sehingga setiap hal itu bermanfaat bagi segenap perumpung keluarga di sini, bahwa mereka akan terus hidup dalam pengharapan. Bila semuanya itu kami nyatakan dengan hikmat sebagai tanda kebersamaan di tengah-tengah hidup yang Tuhan percayakan. Allah Bapa di surga, terima kasih pelayanan-pelayanan boleh berjalan berlangsung di tengah-tengah kehidupan keluarga. Semuanya kami nyatakan untuk menopang keluarga di dalam duka cita ini. Allah Bapa, dikasih persaudaraan satu dengan yang lain di dalam menjalani kehidupan ini untuk menopang satu dengan yang lain. Bapa di surga, terima kasih. Kami terus mengalami dan menikmati berkat-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, setelah ibadah ini, mungkin kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan menuntun kami di dalam perjalanan kami. Bahkan di alamat kami masing-masing, nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih juga pemerintah kami terus mengambil bahagian dalam pelayanan-pelayanan bersama dengan keluarga. Tuhan berkati seterusnya di dalam memerintah, mengarahkan kami, sehingga kami terus hidup dalam damai satu dengan yang lain, menikmati kemurahan Tuhan. Setelah ibadah ini kami akan kembali dan juga pengusungan jenazah. Tuhan senantiasa memberkati jemaat, masyarakat, keluarga, bila semuanya boleh dinyatakan dengan baik, menjauhkan dari berbagai halangan kecelakaan, sehingga pemakaman orang tua kekasih boleh berjalan berlangsung di dalam tuntunan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan
demikian ibadah kita. Dan kita sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Iya, demikian ibadah pelepasan jenazah yang telah kita lalui bersama. Atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Musafir Tokbau, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Noprianto Undung STH yang boleh memimpin ibadah pelepasan pada sore hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Pun kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sidang perkabungan yang boleh mengikuti ibadah pelepasan pada sore hari ini dengan baik. Juga disampaikan bagi kita bahwa liturgi yang ada di tangan kita itu masih akan lanjut di tempat pemakaman nanti. Yorempa kalau lupa poin rokok, kita akan lanjutkan di tempat pemakaman sebentar. Baik, kita melangkah ke acara yang berikut. Acara yang keenam yaitu ungkapan hati dari keluarga, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andos YK Palinoan. Kepada Bapak dengan kasih kami persilakan. Tolimbong lantai inan kamasusan siman lakuan ganna tunok ko madandan lantai tarampak manusia mintuna kika siri datu angganna kika tumangai ampu lembang pantan bu tu jomai si misa lepongan tondok pantan tolong jomai si misa pentutuan lembang. Lado namai Pak Buaran, lado namai Rano, ada namai Sadang, do namai Rantepao Kesu, lado namai Sanggalangi, do namai Makale, ondongan na alok mebonga karari. Lako majelis gereja ikuaku resumanga pole paraya karan napuang mangka umpa kilalaki siong hiwur kure sumanga lako anak-anakku dari gereja Advent yang tadi malam saya juga sudah mengucapkan terima kasih. Semoga tetap dilakukan seperti ini siapapun yang mati, kalau dia orang Kristen, terus menerus berpacu di dalam iman. Kepada para penyanyi-penyanyi hidung jemaat memuji Tuhan, terima kasih. Kepada tenda-tenda ini dan aksesoris lainnya, dekorasi, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya. Kepada seluruh rumpun keluarga yang datang dari manapun datangnya atau dari manapun ia datang di sini sebagai keluarga untuk membagi duka pada saat hari ini. Dan seterusnya kepada Pak Tondokan yang melakukan pekerjaan yang sudah dibagi-bagi, lato maknasu dioboko, lato repot-repot dioboko maknasu, gua kure semangat oleh paraya tu pengkarangan di Panakta Solanasang. Kami minta keluarga kikua kure semangat lako pemerintah tumak diorempa totemo, terutama lako Bapak Kepala Desa yang dia sudah kenal saya dan saya pun mengenal. Dari tokoh masyarakat yang datang kure semangat, lalu namai Duri Tangsa atau Redak siajong mai Bastin kure semangat tu kasayami pada lantai inan kamasusan usanga anggi motor tu laku tokada belanna dalu bang penangpil tukak langan paredean
Jadi pembayangkan moto budak paya panombo patu. Jadi may para bendeto narin pa din ko lang sambung sini. Apa sumpu na disanga teologis kematian. Ini mau para nama saya bang. Sambung mo te penyampaian na kakangku ambek ko te lagi kabur kako melalui forum ini laku pokana duka tu ungkapan hati keluarga menjadi renungan laku kita solanasang menjadi panandungan kesule ke laku manuanta laku yang bukan gereja Toraja dan Advent saya minta maaf karena ya terbatas dalam lingkungan gereja Toraja laku kada. Begitu juga karena saya paham dengan Advent, saya pelajari itu doktrin Advent lama sekali saya pelajari. Mungkin juga ada dari gereja Advent yang tidak paham. Saya akan jelaskan itu. Doktrin gereja Toraja ada 8 bab. Masih dalam betul tiap hari Minggu tetap dihotbahkan itu. Tapi satu doktrin yang terlupakan selama ini yaitu doktrin bab tersendiri tentang mati seutuhnya dan bangkit seutuhnya. Tapi orang email itu doktrin gereja Toraja teh. Mana mangkakan nih rapat kerja ada wilayah 2 teh hari Jumat dan hari Sabtu. Saya tanya banyak pendeta yang tidak memahami itu. Saya katakan sebagai pelayan pengajar dalam gereja Toraja hendaknya meneliti baik-baik kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa mengenai peristiwa yang terjadi di Taman Eden tentang larangan bagi Adam dan Hawa untuk makan buah terlarang. Tetapi alangkah bahayanya bagi Adam dan Hawa karena dibujuk oleh setan. Nah, kau nak pakai nak puang yang bukan itu buaya itu lasu si kau ya puang. Akhirnya Hawa menyetujui dan memutuskan untuk menerima bujukan ular. Di sini terjadi pelanggaran teologis. Akibatnya, sebab anak kopong yang dikandai itu mati kok. Akhirnya manusia mendapat hukuman mati. Tapi dalam melon, yaitu Hawa karena berhadapan dengan ular. Apakah hanya tubuhnya yang berhadapan, atau jiwanya, atau rohnya? Seutuhnya Adam dan Hawa berhadapan dengan ular. Berarti seutuhnya unsur kemanusiaan dari Hawa itu berdosa. Upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada unsur dari manusia yang tidak lepas dari kematian. Mati total. Tapi ingat, kata paham lan kitab Daniel 1 sampai 12, lan Wahyu 20 dan 22, lan Luka Filipi ayat 1 sampai 4, ada 2 kitab disiapkan di Taman Firdaus, yaitu kitab kehidupan dan kitab lain. Di dalam kitab kehidupan, semua orang yang percaya kepada Kristus ketika dia mati, namanya, imannya dan perbuatannya tercatat di dalam kitab kehidupan. Tercatat. Yang lain tercatat dalam kitab lain. Jadi kita kalau mati sebagai akibat peristiwa dosa di Taman Eden, mati seutuhnya. Tidak ada roh ke atas, tidak ada roh ke mana-mana. Tidak ada itu. Mati total. Ia akan bangkit total. Akan bangkit seutuhnya kalau Yesus datang kedua kalinya. Ketika Yesus datang kedua kalinya, semua manusia tanpa kecuali akan bangkit seutuhnya. Ia mau tujuan Yesus itu bukan hanya lahir di bumi, tapi datang untuk membangkitkan seluruh umat manusia dari kematian. Tidak terkecuali. Dan pada saat itu Yesus akan mengadili. Nah, akui maaf lah kok keluarga aku itu salah teh. Nah, akui Nabi Muhammad ibnu Yesus ibnu Maryam akan menjadi hakim adil di akhir zaman, menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Ada pasalnya di sini. Ya, mereka tandai silakan datang sama saya akan kasih pasalnya itu. Jadi nakui, yang telah menjadi hakim di akhir zaman adalah Yesus. Itu.
Catatan penting bagi kita, renungan bagi keluarga aku mintu. Kita kalau mati seutuhnya, dangki menadil tengah takuma dan pak ambek membali puang, nenek membali puang, lampe tak ada ki pasak ke demi arwah tidak ada itu. Mati total, tapi akan bangkit total. Ia mau paham negeri Gereja Toraja itu, lain doktrin Gereja Toraja dan sama persis dengan doktrin Advent. Dan pelajari semua golongan gereja hanya dua yang sepaham, Advent dengan Gereja Toraja. Di luar itu lain. Malah di tengah surga ke mati tahu. Itu tidak benar sesuai dengan nilai di dalam kitab Kejadian. Yang mana toh, cukup ada, terus semangat menjadi renungan bagi kita kepada siapapun juga yang mendengar. Tapi khusus saya tujukan kepada Gereja Toraja dan Advent. Ungkapan hati dari keluarga. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemandu acara.